Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan kesehatan lahir batin, melindungi kita dari semua keburukan, memudahkan semua urusan kita, serta melapangkan rejeki kita. Amin ya robbal alamin. Ketemuan kita kali ini akan berbagi kata-kata bijak kepemimpinan dari beberapa tokoh nasional. Seperti yang sudah-sudah, sediakan dulu kopi atau teh beserta teman-teman penggembiranya, agar acara kita ini berjalan asyik. Ayo kita tengok satu persatu kata-kata bijak atau kutipan kepemimpinan ini. Maaf beribu maaf agar nyaman tayangan ini saya susun sesuai urutan abjad dari nama-nama depan para tokoh kita. Yang pertama adalah Bapak Hamka, singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Tokoh agama Islam ini mengatakan bahwa, nakoda yang baik bukanlah yang pandai mengemudikan kapal, tapi yang mengetahui rahasia lautan. Loh kok begitu ya, emangnya beliau ini pelaut ulung 7 samudra. Mungkin yang dimaksud beliau adalah pemimpin yang hebat bukan hanya tahu tentang yang dipimpin saja, tetapi juga mengetahui dengan dalam lingkungannya. Begitu ya kira-kira kan. Kata bijak selanjutnya adalah, tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian. Kutipan Gus Dur ini relevan loh dengan zaman sekarang. Kita lihat rezim sekarang pingin meniru Fir'aun, pingin berkuasa seumur hidup, berhentinya karena mati ditenggelamkan di laut. Apa mau gitu kan? Jadi jabatan di dunia ini tentunya tidak ada yang abadi, gitu ya kan? Gus Dur menambahkan kutipannya dengan berkata bahwa, keberhasilan pemimpin diukur dari kemampuan mereka dalam mensejahterakan umat yang mereka pimpin. Mungkin yang dimaksud beliau ini adalah tolok ukur dari keberhasilan seseorang dalam memimpin itu diukur dari seberapa berhasilnya si pemimpin ini mensejahterakan orang-orang yang dipimpinnya. Tetapi untuk mencapai keberhasilan itu diperlukan semangat kebersamaan dalam membangun bangsa ini, karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Besar kemungkinan yang dimaksud oleh beliau Bapak B.J. Habibie ini adalah keberhasilan kepemimpinan kita selalu ditopang oleh tim yang solid. Melengkapi kutipan Bapak Habibie, beliau Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyampaikan bahwa, seorang pemimpin harus memiliki integritas yang tinggi, karena tanpa integritas, kepercayaan rakyat akan hilang. Jangan melihat kondisi saat ini ya kan. Banyak pemimpin kita integritasnya rendah. Coba tengok berita. Hampir tiap hari tidak lepas dari berita pejabat kena korupsi. Ketua KPK si Faurli Biduran sendiri si serigala menyamar jadi domba. Bayang pun kan. Ayo kita lanjutkan dengan kutipan berikut. Ing ngarso sungtulodo, ing madyo mangun karso, tutwuri handayani. Kutipan bahasa Jawa ini berarti, di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Kutipan dari beliau Bapak Ki Hajar Dewantoro ini lebih tepat kita sebut sebagai prinsip kepemimpinan, yang mengajak setiap pemimpin bila berada di depan yang dipimpin, ia berperanlah sebagai contoh atau memberikan teladan yang baik. Bila berada di tengah-tengah anak buahnya maka berusahalah membangkitkan semangat juang anak buahnya. Bila di belakang, ia sepatutnya memberikan motivasi, jangan malahan melarikan diri tunggang langgang atau kelana yuda, minggat dari medan tempur. Siapa itu orangnya? Coba angkat tangan yang tinggi kan. Kita lanjutkan dengan kata-kata seorang ibu berikut ini. Beliau Ibu Megawati Soekarno Putri. Beliau mengatakan bahwa, pemimpin harus tegas dalam kebijakan, namun tetap memiliki hati nurani untuk mendengarkan dan memahami aspirasi rakyat. Untung saja nggak ditambahi, jangan suka emosian. Mungkin yang dimaksud beliau ini adalah bahwa pemimpin harus pegang teguh prinsip-prinsip kebenaran, tetapi bijak dalam memahami anak buahnya. Gitu ya kan? Tidak kalah dari Bu Mega ini, tokoh berikut ini. Haji Umar Said Cokroaminoto, mengatakan, bila kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator.
Maksudnya mungkin, sebagai pemimpin yang baik ia harus terampil berkomunikasi tulis maupun oral. Setuju kan Gan? Salah satu kutipan kepemimpinan dari Panglima Besar Sudirman yang terkenal adalah, "Jangan sekali-kali menyerah kepada keadaan, karena kemenangan selalu milik orang yang gigih." Kutipan ini mencerminkan semangat, keteguhan, dan kegigihan dalam kepemimpinan Bapak Sudirman dalam memimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia. Luar biasa sekali. Masih dari Panglima Besar Sudirman, beliau mengatakan, "Korbankan kariermu demi anggotamu, tapi jangan korbankan anggotamu demi kariermu." Artinya bahwa pemimpin bukan senang mementingkan dirinya sendiri, tetapi lebih mementingkan organisasinya atau masyarakat, bangsa dan negaranya gitu loh. Berikut kutipan yang mengatakan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang tulus melayani rakyat, bukan yang meminta rakyat melayani mereka. Tentunya yang dimaksud oleh Bapak Soeharto ini adalah jadi pemimpin yang benar itu bukan hanya memerintah sana-sini, minta disanjung-sanjung, merasa pendapatnya paling benar, dilayani bagai maharaja mabuk, ketelan sandal butut saja. Tetapi juga bisa berperan sebagai pelayan bagi anak buahnya dalam mengupayakan kesejahteraan mereka. Selanjutnya Bung Karno beliau mengatakan hal tentang bebek, bahwa bebek berjalan berbondong-bondong, akan tetapi burung elang terbang sendirian. Makna bebek kelihatannya merujuk kepada anak buah atau orang kebanyakan, yang cenderung ikut yang banyak walaupun nggak benar, atau nyaman sekali lama tinggal di daerah nyaman. Tetapi pemimpin yang dibayangkan sebagai elang yang selalu terbang tinggi, di depan sendiri, berani beda karena benar. Selain itu Bung Karno juga mengingatkan bahwa, jika engkau mencari pemimpin, carilah yang dibenci, ditakuti asing, karena itu yang benar. Pemimpin tersebut akan membelamu di atas kepentingan asing itu. Dan janganlah kamu memilih pemimpin yang dipuji-puji asing, karena ia akan memperdayaimu. Ungkapan hati beliau terjadi loh pada hari ini. Para pemimpin kita hari ini bersahabat dengan orang asing dan asing, tetapi rakyat dibiarkan menderita. Semoga kesalahan mereka diampuni Tuhan Maha Pengampun ya Gan. Nggak kalah dengan lainnya, Pak Biye juga menyumbangkan kata bijak beliau, yang berbunyi, sebagai pemimpin, kita harus mampu memahami perbedaan, memajukan keadilan, dan memastikan kehidupan yang lebih baik bagi semua. Tepat sekali, karena anak buah kita datang dari berbagai macam latar belakang ya Gan. Maka para pemimpin perlu adil dan mensejahterakan anak buahnya. Lanjut ke berikut ini, tokoh dari zaman dahulu, tetapi tidak kalah penting sumbangannya bagi kemajuan bangsa Indonesia, yaitu Kanjeng Sunan Kalijogo. Beliau menuturkan dalam bahasa Jawa, bahwa sebagai pemimpin itu ya, ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan, lan ojo aleman. Maksudnya adalah pemimpin itu ya jangan mudah terheran-heran, ngowo sana ngowo sini, sambil keluar air liurnya. Kemudian jangan mudah menyesal atas tindakannya, terutama yang salah, lebih baik segera dikoreksi daripada menyesal berkepanjangan. Jangan mudah terkejut, terutama pada hal-hal yang baru, maka pemimpin harus antisipatif, preventif dan visioner. Terakhir, jangan suka manja, bukan mandi jarang loh Gan. Ini mencerminkan semangat juang yang rendah dan mudah menyerah. Begitulah Gan sebagian dari kutipan atau kata-kata bijak kepemimpinan dari sebagian tokoh-tokoh nasional kita. Menyadari bahwa tiada gajah yang retak gadingnya, maka kami mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan karya ini. Besar harapan kami dapat membantu, paling tidak memberikan inspirasi kepada agan sekalian, dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan agan semua. Kututup dengan mengucap wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih.